Hari ini dalam sejarah, 10 November 1945, terjadi sebuah pertempuran besar di kota Surabaya antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Britania Raya. Pertempuran ini tercatat sebagai pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Kronologis awal pertempuran dahsyat ini dimulai dari menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu. The Supreme Commander of the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Setelah Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Pada saat seperti itulah, tentara Inggris mendarat di Jakarta pada 15 September 1945 dan kemudian mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang dengan misi membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang dan juga mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Netherlands in the Civil Administration ikut bersama rombongan tentara Inggris. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan. Pada 18 September 1945, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Pemuda Surabaya marah melihatnya. Terjadilah adegan heroik, yaitu saat pemuda naik ke atas hotel dan merobek bendera Belanda bagian birunya menjadi bendera merah putih. Setelah insiden Hotel Yamato, pada 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Gencatan senjata ditandatangani pada 29 Oktober 1945 dan keadaan berangsur-angsur mereda. Bentrokan di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945. Mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia. Terjadilah kesalahpahaman hingga akhirnya Brigadir Jenderal Malabi tewas oleh tembakan pistol pemuda Indonesia. Pengganti Brigadir Jenderal Malabi mengeluarkan ultimatum, yaitu semua pemimpin dan pejuang Indonesia harus menyerahkan semua senjata lalu menyerahkan diri. Batas ultimatum adalah jam 06.00 pagi, tanggal 10 November 1945. Rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan,
pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan Tentara Keamanan Rakyat telah dibentuk. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan dan terjadilah pertempuran hebat. Selain Bung Tomo, banyak tokoh berpengaruh lainnya, beberapa di antaranya dari latar belakang agama. Memperingati Hari Pahlawan Nasional.